Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Uti Asya. Kali ini kita akan belajar tentang mikrotik akses. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Untuk dapat mengakses mikrotik, baik dengan real device ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjembatani akses mikrotik router OS, dan di antaranya adalah ada keyboard. Nah, keyboard bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Lalu ada serial console, remote server yaitu telnet atau SSH, kemudian Winbox. Ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, API, QuickSet, dan Webfig atau HTTP, MAC Telnet, lokal, dan yang terakhir adalah Mikrotik TikApp. Untuk Mikrotik TikApp sendiri itu dapat diinstal pada Android atau iOS. Yang kedua adalah akses router board menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox sendiri, dia available on Windows atau tersedia di Windows. Sedangkan terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga. Untuk menghubungkan antara router dan laptop, dapat dihubungkan menggunakan kabelan atau yang sering kita sebut dengan kabel UTP. Nah, teman-teman perhatikan pada tampilan Winbox, agar dapat mengaksesnya, kita bisa memasukkan MAC address ataupun IP address. Dan di bagian user, kalian isi sebagai admin, lalu untuk di bagian password kita kosongkan. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka Winbox-nya, dan di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Dan di sini mikrotik saya pada bagian IP masih kosong, yang mana kita akan masuk menggunakan MAC address. Teman-teman dapat klik saja dan langsung klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Ketiga adalah menu hostname IP address pada Winbox. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox dengan langkah pertama, yaitu kita akan memberikan identitas nama router port. Dan yang kedua, kita akan memberikan IP address pada router port. Di sini kita masuk ke aplikasi Winbox lagi, lalu di bagian kiri pilih menu sistem, lalu klik identity. Di sini teman-teman dapat mengisi sesuai keinginan kalian. Di sini saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Uti Asya. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK, dan kita sudah diberikan hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberikan IP address, teman-teman bisa klik pada menu IP, lalu klik di bagian addresses. Nah, di sini masih kosong, maka kita bisa menambahkan dengan tanda plus untuk menambahkan IP-nya, lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan masukkan IP-nya yaitu 192.168.88.1/24. Untuk bagian network kita biarkan saja, lalu kita bisa pilih port keberapa yang akan kita sambungkan ke PC kita. Di sini saya pilih Ethernet 2. Setelah selesai, maka teman-teman bisa klik apply dan OK. 4. Pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi, pada bagian connect to merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan, kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian, pada bagian login, ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin, dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya, pada menu identity, ini adalah hostname pada mikrotik. Lalu ada version. Ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian pada bagian port, ini adalah cloud host router. Pada at time, ini merupakan berapa lama mikrotik kita diaksesnya. Dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi. Dan pada bagian dashboard, terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo, redo, dan save mode, yaitu untuk mode remote access. Terdapat juga session, ada uptime, yaitu berapa lama waktu router kita diakses.
Lalu ada memori atau RAM pada router dan ada CPU pada router. Dan ada tanggal serta waktu yang digunakan. Di bagian di sebelah kiri adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari Quick Set, yaitu yang digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPOE, bridge, NAT, dan wireless. Yang kedua adalah menu Capsman, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian ada menu interface yang digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, AOIP, Tune, dan VLAN. Selanjutnya terdapat menu wireless, digunakan untuk konfigurasi wireless. Extreme dual, slave, access list, registration, connect list, dan sebagainya. Menu berikutnya adalah bridge, yaitu menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan bridge atau wireless bridging. Lalu selanjutnya adalah menu mesh, digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Selanjutnya adalah IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, firewall, dan web proxy. Kemudian ada menu routing jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, PGP, routing filter, bidirectional forwarding decision. Dan pada menu system, fitur yang paling banyak digunakan yaitu reset configuration, package, reboot, certificates, clock, logging, users, atau atur booting. Untuk menu queues digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, queues tree, HTTP, bandwidth, dan bandwidth prioritas. Untuk menu files, yaitu isi hard disk yang mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian menu log untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log, bisa diatur di menu sistem. Lalu menu radius digunakan untuk radius client kalau pakai Mixmon setting di sini. Berikutnya adalah menu tools, yaitu untuk bandwidth test, ping, telnet, SSH, trace route, dan grabbing. Dan yang terakhir adalah menu new terminal jika kalian ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Yang kelima adalah metode akses router OS. Kita akan mengakses virtual router mikrotik pada Pinet Lab dengan aplikasi Winbox. Sebelumnya, Pinet Lab adalah aplikasi lab outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapkan lebih dulu environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik. Kita juga persiapkan aplikasi Winbox-nya dan kita akan melakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstal Pinet Lab. Di sini saya memberikan topologi yang akan kita gunakan dalam mempelajari mikrotik kali ini. Nah, di sini kita tambahkan perangkat mikrotik dengan klik kanan, kemudian pilih Node, lalu cari yang namanya mikrotik router OS. Lalu pada bagian deskripsi kita menggunakan by default saja. Untuk icon, di sini saya gunakan icon router. Kita scroll bawah dan pada menu QEMU option kita kosongkan dan jika sudah bisa kita klik save. Nah, di sini kita sudah memiliki mikrotik router OS, kemudian kita bisa start perangkatnya. Agar dapat mengakses mikrotik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih menu network. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi ISP. Jadi network ini bisa kita ibaratkan seperti ISP atau Wi-Fi. Pada bagian tipe, di sini terdapat jenis cloud, dari cloud 1 hingga 9 dan sebagainya. Jika manajemen cloud, nanti akan mendapatkan IP private tipe 192.sekian. Sedangkan untuk CloudNet akan mendapatkan IP private tipe 10 sekian. Oke, di sini saya gunakan yang manajemen cloud saja. Lalu kita bisa klik save. Kemudian kita hubungkan mikrotiknya dengan ISP. Klik save agar saling terhubung. Nah, untuk dapat terhubung ke Winbox, teman-teman bisa buka terminal mikrotiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada mikrotiknya, lalu klik enter agar bisa login. Nah, di sini karena kita masih awal, kita akan login menggunakan username admin dan juga passwordnya masih kosong. Lalu kita cek IP address yang didapatkan berapa dengan komen IP address print. Kemudian nanti akan muncul IP yang kita dapatkan secara DHCP. Dengan ini kita bisa langsung meracikan dengan aplikasi Winbox.
Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotik kita adalah CHR dan IP address-nya sama dengan yang tadi. Kita bisa langsung saja klik pada IP address-nya. Nah, di sini untuk username masih menggunakan admin dan untuk password masih kosong. Langsung saja kita bisa klik connect. Dan inilah tampilan dari mikrotiknya. Yang keenam adalah webfig. Jadi webfig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Webfig diperkenalkan secara router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Windows. Dan webfig support IP versi 4 dan IP versi 6. Juga support HTTP dan HTTPS. Webfig juga sering dijadikan alternatif dari Windows. Dan untuk mengakses router with webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser yaitu http:// kemudian masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser webfig, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping kanan. Cara menggunakan webfig, kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Jadi, kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dynamic pada topologi dari ISP di PNetLab. Untuk prakteknya, kita akan coba membuka browser dan ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.127.139. Nah, inilah tampilan dari webfig yang terdapat banyak menu di sebelah kirinya. Yang ketujuh adalah quickset. Jadi, sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu menu quickset. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan dasar router dalam satu tampilan saja. Dan hanya dapat digunakan pada mikrotik support wireless. Quickset dapat diakses melalui Winbox ataupun webfig. Kedelapan adalah remote access telnet dan SSH. Ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses mikrotik router OS based on terminal command line interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSH, kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada mikrotik seperti tadi. Jadi, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal pada Winbox, dan terminal di webfig. Telnet dan SSH juga dapat digunakan untuk running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya, secara umum adalah telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH lebih secure atau aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Untuk praktek, kita akan coba untuk remote dengan menggunakan telnet. Nah, untuk telnet, kita bisa konfigurasikan pada terminal command prompt. Di sini kita buka command prompt-nya, dan kita ketik telnet dan IP address yang tersedia pada mikrotik. Nah, untuk telnet di sini port address-nya by default adalah 23, jadi kita masukkan 23. Kemudian kita bisa login dengan username admin dan bagian password-nya langsung di-enter saja. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kedua, kita dapat menguji coba SSH melalui aplikasi PuTTY. Untuk PuTTY sendiri, ia akan langsung muncul menu hostname atau IP address. Jadi, kita bisa langsung tuliskan saja IP-nya, yaitu 192.168.127.139. Nah, untuk PuTTY, port SSH-nya by default adalah 22. Kemudian, kita bisa langsung klik open. Di sini kita akses, lalu lakukan login. Nah, di sini kita sudah berhasil login, dan jika teman-teman ingin mencari menu yang akan kalian cari di PuTTY, bisa langsung ketikkan saja. Yang terakhir adalah serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console sendiri adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting jika tidak di remote pada Winbox. Perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja yang tersedia port konsolnya. Nah, pada gambar di samping, ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial konsol. Jadi, serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install.
Remote via serial control juga membutuhkan kabel DP9 atau converter USB ke DP9, serta menggunakan program hyperterminal, baud rate 115200, data bits 8, variety non-stop bit 1, dan flow control non. Cara menggunakan serial console sendiri, kita dapat menggunakan terminal seperti putih. Kemudian pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial lainnya. Berapa yang dapat dilihat device manager. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu serial lainnya berapa di menu device manager. Lalu untuk speednya, baud rate-nya 115200 khususnya untuk perangkat mikrotik, dan connection type-nya bisa menggunakan serial. Nah, saya rasa untuk pembahasan mikrotik access ini sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.